Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Wahyunita Fatimatus Azhara dan saya Nini Putri Rahmadani. Kami siswi dari SMP Negeri 51 Surabaya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Pengaruh Perpustakaan SMP Negeri 51 Surabaya dalam mendukung kegiatan literasi. Menurut data yang diambil UNESCO pada tahun 2022, minat baca di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Hanya 0,001% yang artinya minat baca masyarakat Indonesia hanya 1 dari 1.000 orang yang memiliki kebiasaan membaca dengan literasi yang baik. Perkembangan literasi di Indonesia berdasarkan dari data The World's Most Literate Nation, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 dalam kemampuan literasi. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang menempati posisi 36 dan Malaysia di posisi 53 serta di Thailand di posisi 59. Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Yang akan kami bahas dalam penelitian ini adalah latar belakang, rumusan masalah, studi pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, dan daftar pustaka. Ini kami berharap untuk mengetahui 1. Apa yang dimaksud dengan literasi, 2. Apa manfaat dari literasi, 3. Apa peranan perpustakaan pada literasi, 4. Bagaimana upaya perpustakaan agar peserta didik berminat dengan literasi, 5. Apa yang harus dilakukan saat buku yang kita pinjam kotor atau rusak karena Allah sendiri, 6. Apa motivasi yang ingin petugas perpustakaan berikan kepada anak muda agar gemar membaca? Data dari angket yang telah kami terima: 1. Literasi yaitu kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berhitung, berbicara, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 2. 1. Memperkaya perbendaharaan kata kosakata. 2. Mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. 3. Memperluas wawasan dan memperoleh informasi baru. 4. Kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. 5. Mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan. 6. Meningkatkan kemampuan verbal seseorang. 7. Meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang ada di platform media terutama digital. 8. Melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. 3. Menyediakan bahan bacaan teks maupun digital, referensi, majalah, dan koran. 4. Dengan memberikan tantangan membaca dan memberikan reward bagi siswa yang mencapai tantangan yang telah ditentukan. 5. Kerusakan buku yang disebabkan oleh peminjam menjadi tanggung jawab peminjaman untuk mengganti atau memperbaiki buku tersebut. 6. Membacalah buku karena buku adalah gerbang dunia, sedangkan membaca adalah kuncinya. Dengan membaca, kamu bisa melihat dunia dan isinya. Perpustakaan merupakan meliputi suatu ruangan tersendiri yang berisi buku koleksi yang sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari atau dipergunakan oleh pembaca. Salah satu fungsi perpustakaan yang berkaitan dengan pendidikan sebagai tempat belajar mandiri di SMP Negeri 51 Surabaya dengan mengenal berbagai macam bacaan dan meningkatkan minat baca warga sekolah. Penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan metode survei untuk mengambil data dari populasi yang besar, survei dilakukan dengan membagikan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada para responden. Hasil dari pembahasan kami yaitu terdapat 77 responden yang telah kami survei, yaitu perwakilan peserta didik dari kelas 7, 8, dan 9. Menurut hasil data yang kami peroleh, dengan adanya perpustakaan SMP Negeri 51 Surabaya cukup meningkatkan minat baca juga wawasan para siswa. Adapun data lain yang kami peroleh, kebanyakan pengunjung perpustakaan dalam 1 bulan hanya berkunjung 1 kali saja. Hal ini menyatakan bahwa minat baca masih sangat rendah. Jenis buku yang paling diminati peserta didik adalah jenis buku fiksi dibanding non-fiksi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.